Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih. Saya sangat senang sekali pada pagi hari ini bisa berada di tengah-tengah sahabat-sahabat dari Muslimat Fatayat PCI Fatayat United Kingdom. Ini disclaimer dulu ya. Jadi karena tadi disebut oleh sahabat di Ulfa menjadi apa? Ini kajian fatwa PCI. Woi, ini berat sekali kajiannya gitu kan. Tapi saya di sini hanya ingin ya, berbagi pengalaman sedikit pengetahuan yang saya miliki karena saya sudah berada di UK itu hampir ya ini udah tahun keempat sebagaimana disebutkan. Jadi banyak sekali melihat dinamika bagaimana memang menjadi muslim minoritas itu tidak mudah, melakukan sholat juga tidak mudah. Maka kemudian saya ingin meng-highlight bahwa teman-teman yang tinggal di Indonesia itu sebetulnya menjadi sebuah apa ya, kenikmatan yang luar biasa karena memiliki waktu untuk beribadah secara maksimal, tidak banyak mengalami hambatan dan tantangan. Maka ketika saya di apa namanya di Japri sama sahabat di Ulfa biar apa namanya berbagi tentang fikih sholat, maka saya oke lah, Bismillah, Insya Allah mudah-mudahan sedikit yang saya miliki bisa bermanfaat. Jadi apa yang akan saya sampaikan yang pertama terkait dengan bagaimana kedudukan sholat dalam Islam, kemudian tentang bagaimana syarat sah sholat, rukun sholat dan sebagainya. Lalu yang ketiga, nah ini yang sering menjadi apa perdebatan adalah bagaimana menjamak sholat. Lalu yang terakhir terkait dengan mengkosor sholat. Nanti serba-serbinya akan apa namanya mungkin bisa kita diskusikan di Q&A. Nah ini, yang pertama adalah sholat itu rukun Islam yang kedua. Nah ini jelas bagaimana lalu kedudukan sholat itu sangat penting. Yang pertama rukun Islam adalah syahadat. Ini saya cantumkan hadisnya karena kita sebagai Muslim itu selalu berpegang pada Al-Quran dan hadis. Nah hadis di sini menyebutkan bahwa bunyal Islam ala khomsin. Jadi pokok landasan ya, 5 pondasi dari Islam itu ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama syahadat, jelas kita bersaksi bahwa kita beriman kepada Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah. Kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu wa iqamis shalah. Nah ini mendirikan sholah, kemudian wa itaiz zakat, menunaikan zakat, wa hajjil baitullah, haji dan saum Ramadan. Nah ini jadi sholat jelas kedudukannya sebagai pondasi dalam agama Islam. Lalu yang selanjutnya terkait dengan, nah ini mungkin kita sering lupa. Nah ini mengingatkan kepada saya pribadi dan sahabat-sahabat di semuanya bahwa sholat itu adalah ibadah yang nanti akan dihisap pertama kali, gitu ya. Jadi mungkin bahasa kita sekarang bisa dikatakan sebagai golden ticket, gitu ya, menuju ke surga, menuju ke next step. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa apa namanya yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah adalah sholat. Jadi ketika amal ibadah yang pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat itu adalah sholat. Fa in sholahat sholaha sairu amalih. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Wa in fasadat fasada sairu amalih. Maka dan sebaliknya jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya yang lain. Nah ini. Kemudian yang ketiga. Nah ini yang ketiga ini saya kira ini ngeri-ngeri sedap ini ya. Ini terkait dengan bahwa sholat itu menjadi pembeda antara Muslim
dengan mereka yang melakukan kesyirikan dan mereka yang melakukan kekafiran. Saya sertakan di sini ada dua hadis yang semuanya adalah hadis sahih. Di situ dikatakan bahwa di antara seseorang, di antara tanda-tandanya, tarkus sholah, jadi meninggalkan sholat, ini menjadi tanda kesirikan serta kekufuran. Itu di hadis yang pertama. Jadi tarkus sholah, meninggalkan sholat bisa dimaknai sebagai membedakan antara seorang ini muslim atau kafir. Nah, ini juga kaitannya dengan ketika kita melihat identitas muslim kita, kan memang hanya muslim yang sholat gitu kan. Nah, mungkin agama yang lain dia punya ibadah yang lain gitu, tetapi kemudian syariatnya yang berbeda. Lalu di hadis yang kedua, nah ini perjanjian antara kami dengan orang-orang munafik, ya, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum shalah, ya adalah sholat. Faman tarkahu, barang siapa meninggalkan sholat, faman tarokaha faqad kafar. Maka orang yang meninggalkan sholat ini disebut kafir. Nah ini hati-hati karena hadisnya juga sahih. Maka kemudian ini dia pendapat imam mazhab terkait bagi seorang muslim yang meninggalkan sholat. Nah, di sini dikatakan mazhab Syafi'i dan Maliki, orang tersebut tidak kafir, belum digolongkan ke kafir, tetapi dapat dikenakan hukuman mati oleh ulul amri. Sedangkan Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat juga tidak dianggap kafir, tapi orang tersebut adalah fasik. Nah, hukumannya apa? Orang yang meninggalkan sholat seharusnya dikenakan hukuman takzir, bukan hukuman mati. Nah, kemudian ada pendapat dari Imam Ahmad, orang yang meninggalkan sholat itu ia anggap kafir. Nah, sebuah kekufuran yang besar itu menurut Imam Ahmad. Lalu hukumannya adalah jika dia tidak bertobat, maka dia diancam sebagai hukuman mati. Sementara pendapat jumhur ulama, ini ulama kontemporer, ini kebetulan kajian saya tentang Salafi, nah ini saya kutip juga, ada di sini imam mereka, Syekh Abdul Aziz bin Bas dan Muhammad Saleh Utsaimin itu sangat keras ya. Mereka menganggap bahwa orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur, nah ini tanpa uzur itu menyebabkan kekafiran. Nah ini jadi ada beberapa pendapat memang yang berbeda. Ada yang menggolongkan bahwa orang yang sudah meninggalkan sholat itu masuk kategori kafir, tetapi ada ulama yang masih menggolongkan bahwa mereka belum kafir tapi dianggap fasik. Nah, sudah kita ketahui bagaimana kedudukan dan pentingnya sholat dalam Islam, maka kita masuk yang selanjutnya tentang syarat-syarat sahnya sholat. Nah, ini saya kutip ada pendapat dari Imam Syafi'i. Syaratnya adalah suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Nah, ini artinya suci di sini suci dari badan, pakaian maupun tempat di mana kita akan sholat. Nah, yang kedua, ini mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi sudah masuk atau belum nih waktu sholat. Waktu zuhur jam berapa. Lalu menutup aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Dan yang terakhir itu menghadap kiblat. Nah, ini sedikit saya beri keterangan. Nah, kalau kita berada di negeri UK, ini pengalaman saya ya, ketika kita di rumah itu enak, kita bisa wudhu, bisa bersuci secara sempurna sebelum sholat. Tapi ketika kita misalnya di kampus atau ketika kita sedang di luar yang tidak memungkinkan untuk bersuci secara sempurna, karena di sini kamar mandinya itu kan kamar mandi kering ya, tidak ada gayung yang bisa untuk kita cebok gitu, tidak ada bidet. Nah, maka kemudian lebih baiknya kita selalu menggunakan atau bersiap-siap lah untuk bagaimana kita bisa bersuci secara maksimal. Karena apalagi perempuan ya, perempuan itu kan
Mungkin maaf ini teman-teman ada yang keputihan begitu. Jadi memang harus dicek betul-betul sebelum melakukan sholat. Jadi dicek apakah masih ada hadas kecil yang melekat di badan. Nah, kalau memang tidak bisa, nah itu kalau kita merujuk pada Imam Hanafi itu masih ada najis najis sedikit itu di dimaklumi begitu. Nah, sementara terkait dengan aurat, nah ini mungkin teman-teman yang ada di UK itu sering sholat bareng dengan muslimah yang dari mana? Eh, India, Pakistan atau Bangladesh gitu, yang mereka sholat aja gitu kan tanpa memakai mukena. Mereka seringkali juga tanpa memakai kaos kaki. Nah, itu teman-teman jangan heran karena memang mazhab yang mereka ikuti itu adalah mazhab Hanafi. Sehingga ketika mereka sholat tidak memakai kaos kaki, itu menurut mereka sah. Begitu. Kemudian, nah ini mungkin kita juga susah ya ketika kita tidak berada di masjid. Maka kita tidak tahu secara pasti kiblatnya yang mana gitu. Tapi kemudian secara patokan karena UK itu berada lebih barat daripada Saudi, sedangkan kiblat kita ada di Makkah, maka kemudian kita menghadap ke timur, gitu kan? Nah, eh, mungkin sekarang tidak begitu apa ya, tidak begitu susah karena kita punya kompas dan sebagainya gitu. Tetapi jika memang itu tidak ada, maka kalau kita merujuk kepada Imam Hambali itu membolehkan tidak menghadap kiblat secara sempurna. Jadi ini beberapa imam mazhab tentang syarat sahnya sholat. Lalu kemudian, nah, ini juga yang menjadi eh, perbincangan, perdebatan tentang waktu sholat. Kalau kita di Indonesia, karena kita hanya mengenal musim panas dan musim dingin, musim hujan, nah itu tidak menjadi persoalan. Waktu sholat itu akan stagnan. Mungkin perbedaan waktu hanya selang 5 menit begitu ya antara Jakarta, Bandung begitu. Tapi kemudian kalau kita tinggal di negara-negara Eropa, Amerika, atau negeri-negeri yang memiliki 4 musim, itu akan terjadi perbedaan waktu yang cukup signifikan. Nah, terutama di musim panas dan musim dingin. Musim panas itu matahari akan bersinar lebih lama sehingga waktu siang, waktu terangnya itu lebih lama. Kalau musim dingin itu waktunya akan lebih singkat sehingga antara sholat duhur, asar, dan maghrib itu berkejar-kejaran. Nah, ini mungkin ada teman-teman yang masih apa belum belum paham ya bagaimana menentukan waktu sholat. Tapi menurut saya ini sebetulnya di UK sendiri masing-masing masjid sudah memiliki apa ya website. Mereka memiliki jadwal waktu yang eh, bisa kita lihat di HP gitu. Tapi ketika mungkin teman-teman nanti apa ada yang suka hiking gitu kan, sehingga dia hanya memiliki alam sebagai petunjuk. Mungkin karena tidak ada sinyal, maka ini kita bisa belajar dari beberapa kaidah penentuan waktu sholat yang ada di kitab-kitab fikih. Nah, subuh itu ditentukan oleh fajar sadik. Fajar sadik itu apa? Yaitu ketika cahaya putih melintang di ufuk timur. Nah, akhir waktunya adalah ketika matahari terbit. So, ketika matahari terbit, stop gitu ya. Berarti waktu subuh sudah tidak ada. Nah, zuhur itu kapan? Ketika mulai dari zawal. Zawal itu tergelincirnya matahari dari pusat apa namanya peredaran di langit. Jadi pas dia sudah tergelincir agak condong ke barat, nah itu sudah waktunya zuhur begitu. Nah lalu akhir waktunya ketika panjang bayangan benda ini apakah melebihi gitu ya, ada yang bilang seperti itu melebihi panjang bendanya. Tapi gimana ini di UK? Kadang-kadang kita nggak ketemu matahari, nggak tahu dong bayangan kita gitu kan.
Nah, ini juga masalah gitu. Nah, ini waktu sholat asar, waktu sholat maghrib juga ada, kita bisa melihat dari tanda-tanda alam itu sendiri gitu kan. Ketika sholat asar selesai, itu eh, apa penandanya adalah ketika matahari belum menguning. Lalu masuk waktu maghrib ketika matahari sudah terbenam sempurna. Nah, ini menjadi penanda waktu maghrib. Lalu bagaimana dengan Isya? Nah, Isya itu adalah ketika syafaq. Syafaq itu cahaya merah di ufuk telah menghilang sama sekali atau kita katakan sudah mulai gelap, gitu ya. Tidak ada lagi langit yang indah itu sudah tenggelam. Nah, mungkin yang ingin saya bagi di sini, yang ingin saya garis bawahi di sini, seringkali ini berdasarkan pengalaman pribadi saya gitu ya, mungkin sudah dari kampus capek gitu kan. Nah, terus belum sholat Isya. Lalu ada pertanyaan, sebetulnya sampai kapan akhir waktu sholat Isya? Nah, ini kalau kita merujuk pada Imam Hanafi, dikatakan bahwa waktu Isya itu berlangsung lama sepanjang malam sampai terbitnya fajar Shodiq. Nah, berarti artinya dari Isya sampai sebelum subuh. Nah, itu batasan waktu Isya. Lalu yang kedua, kalau kita merujuk kepada Imam Hambali, itu waktu Isya berakhir pada pertengahan malam. Nah, artinya kalau kita memiliki waktu di Indonesia yang tidak banyak perubahan, itu berarti jam 12 malam. Itu menurut mazhab Hambali waktu Isya selesai. Gitu kan. Nah, tapi kalau di UK yang waktunya bisa berubah-ubah, nah itu berarti eh, pertengahan malamnya kapan, gitu kan? Itu juga menjadi persoalan. Lalu ada beberapa pendapat yang lain itu boleh waktu Isya ini dianggap sepertiga malam hingga terbit fajar Shodiq gitu. Jadi memang di sini juga terjadi perbedaan penafsiran antar ulama. Nah, sudah kita tahu syarat sahnya sholat, lalu kemudian rukun sholat. Nah, kalau kita merujuk kepada Imam Syafi'i, itu jelas di sana disebutkan bahwa rukun sholat itu ada 13. Dimulai dari niat, takbiratul ihram, berdiri, nah ini berdiri bagi yang mampu, kemudian membaca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam dan tertib. Ini rukun sholat menurut Imam Syafi'i. Tapi kemudian kalau kita merujuk kepada misal di situ saya katakan yang agak ya sebetulnya semua mazhab sama ya. Mereka hanya membaginya, misal Imam Hanafi itu ada rukun asli, ada rukun tambahan. Mungkin yang berbeda adalah antara yang kita sering sebagai penganut Imam Syafi'i, selalu niat itu kan dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Sehingga usolli fardhu subhi, usolli fardhu dhuhri, dan seterusnya. Tetapi ada beberapa dari pengikut Imam Ahmad Ibnu Hambal, mereka tidak menyebutkan, tidak melafalkan niatnya secara jahar, sehingga dia ketika sholat ya udah langsung Allahu Akbar gitu. Nah, ini tidak masalah karena memang terjadi perbedaan antar imam mazhab. Nah, mungkin ini juga seringkali kita temukan ketika kita sholat di kampus, ketemu dengan beberapa teman dari negara yang lain. Nah, ini kaifiah sholat. Kita juga merujuk kepada sholat yang dilakukan oleh Rasulullah. Situ jelas kenapa kemudian tadi Imam Syafi'i mengatakan ada 13, ya karena memang ada hadis yang mengatakan tentang itu. Bagaimana kaifiat sholat yang dilakukan oleh Rasulullah. Dia mulai dari takbir sampai kemudian bagaimana cara beliau takbir, cara beliau ruku, kemudian bagaimana punggungnya saat mengangkat kepala, saat sujud, duduk di antara dua sujud, sujud di akhir, sampai kemudian beliau salam. Nah, itu semuanya dapat kita lihat dari hadis. Nah, ini yang selanjutnya terkait dengan sholat jamak.
Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa mungkin teman-teman di UK ini ada keterbatasan. Alhamdulillah saya sebagai PhD student tidak banyak kelas ya, sehingga waktu saya lebih fleksibel. Ketika waktu sholat saya bisa sholat kapanpun. Dan alhamdulillah juga di kampus saya itu sudah ada multi faith. Multi faith itu difungsikan sebagai musola. Karena memang saya lihat agama lain tidak banyak yang datang ke tempat itu, tapi itu difungsikan sebagai tempat sholat. Nah, sehingga tidak banyak apa namanya merepotkan. Tempat wudhunya juga ada, kemudian musolanya juga disediakan mukena. Nah, tapi kemudian ada waktu-waktu tertentu ketika mungkin, nah ini teman-teman harus ada kelas, teman-teman ada ujian, teman-teman punya apa namanya kesibukan yang lain. Nah, apakah boleh meninggalkan sholat atau tidak? Apakah ya jelas ya kalau meninggalkan sholat nggak boleh. Maksud saya apakah boleh menjamak sholat atau tidak begitu. Nah, maka saya katakan di sini yang pertama adalah tentang definisi dulu. Definisi sholat jamak menurut syara itu adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Itu dengan takdim maupun takhir. Nah, artinya jamak takdim itu dilakukan, misal ini ya, contoh sholat duhur dan asar itu dilakukan pada waktu duhur. Sementara jamak takhir itu dilakukan pada waktu asar. Nah, ingat ini ya, karena ada teman saya yang tidak tahu bahwa sholat yang boleh dijamak itu yang ya duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jadi bukan kita boleh menjamak yang secara serampangan, bukan seperti itu. Jadi yang duhur dengan asar di waktu duhur atau asar, yang maghrib dengan isya itu hanya di waktu maghrib atau isya. Dan dilakukan secara berurutan. Maka ketika sholat itu dilakukan di akhir waktu, tetap yang dilakukan terlebih dahulu adalah sholat duhurnya. Ya, jadi bukan sholat asarnya, tapi duhur baru mengerjakan sholat asar. Nah, ini kenapa kita boleh menjamak sholat? Nah, yang pertama seringkali ini banyak para jumhur ulama mengatakan bahwa menjamak sholat itu diperbolehkan ketika kita menjadi musafir. Musafir, karena itu sebagai bentuk rukhsah, bentuk keringanan. Kalau kita kaitkan dengan bagaimana kita berjalan ya, misalnya kita menjadi musafir traveling ke kota lain yang itu penuh dengan apa namanya harus ditunggu bus dan sebagainya yang kita tidak bisa. Nah, itu pun kan sebetulnya kita bisa ya sholat di dalam bus gitu ya. Tapi kemudian nah ini kita saat ini sedang membahas tentang sholat jamak, itu yang pertama musafir. Tapi ternyata berdasarkan riwayat hadis, mukim pun pernah atau boleh melakukan sholat jamak. Nah, pertama itu ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa waktu itu menjamak sholat karena ketika terjadi banjir, gitu ya, sehingga penuh lumpur yang merintangi tidak bisa berjalan ke masjid. Lalu yang kedua menjamak sholat ketika terjadi angin kencang disertai hawa dingin. Nah, ini juga kalau kita apa namanya kaitkan dengan mungkin kita susah mengalami kesusahan untuk berwudu dan sebagainya begitu. Nah, yang ketiga ini menjamak sholat juga karena adanya kesulitan, menjamak sholat itu ketika sakit, dan yang kelima ternyata Nabi Muhammad sendiri pun pernah sholat jamak tanpa alasan. Nah, ini apa dalilnya? Nah, ini ada diriwayatkan oleh sahabat Mu'ad radhiyallahu anha. Di situ dikatakan dalam Ghazwah Tabuk. Jadi dalam perang Tabuk itu Nabi Muhammad pernah sholat duhur dan asar secara jamak. Kemudian maghrib dan isya juga secara jamak. Nah, ini dalil yang bisa dijadikan sebagai rujukan sholat jamak. Nah, ini dalil yang kedua yang mengatakan bahwa Nabi pernah sholat jamak tetapi beliau mukim. Nah, di sana dikatakan bahwa Nabi sholat maghrib dan isya di Madinah, zuhur dan asar serta maghrib dan isya itu bukan karena keadaan takut dan bukan pula karena keadaan hujan. Nah, ini yang kemudian
sahabat Abdullah bin Mas'ud juga heran gitu kan, karena itu di luar apa? Di luar eh, yang ada, kebiasaan Nabi yang ada. Biasanya Nabi itu ketika menjadi musafir gitu kan, melakukan sholat jamak. Tetapi pada hari itu kok Nabi tiba-tiba sholat gitu kan, sholatnya di jamak pula gitu. Dan itu tidak ada apa-apa gitu. Kemudian dikatakan bahwa itu menunjukkan adanya rukhsah gitu, bahwa jamak pun boleh dilakukan ketika sedang mukim. Nah, yang selanjutnya ini terkait dengan bagaimana kita boleh mengkosor sholat. Ya. Kosor sholat itu ada berapa di situ syaratnya? Ada 7. Syurutul qasri sam'atun. Ada 7. Yang pertama, jarak safar minimal 2 marhalah atau marhalatain. Kemudian safarnya mubah. Mengetahui kalau kosor itu diperbolehkan, niat kosor, sholatnya jenis 4 rakaat, dalam keadaan safar hingga sempurna, tidak menjadi makmum pada imam yang tamam. Nah ini 2 marhalah itu berapa? Nah itu ada beberapa ulama yang sudah merumuskan sekitar mungkin 80, ada yang bilang 84, ada yang bilang 86 kilometer gitu ya. Jadi jarak antara mana Coventry London. Nah, itu sudah boleh mengkosor, gitu kan. Tapi kalau jaraknya belum sampai 2 marhalah, itu kalau menurut Imam Syafi'i, di sini saya sampaikan menurut Imam Syafi'i, itu maka tidak boleh kosor. Begitu. Nah, lalu ini dia yang saya rasa juga penting, kapan kita boleh menjamak sholat. Apakah boleh apa namanya selamanya, karena kita di UK itu ada yang bilang kita kan musafir gitu kan. Nah, lalu batasan musafir itu berapa lama gitu. Nah, mayoritas ulama mengatakan bahwa boleh menjamak sholat, tetapi jika menetap lebih dari apa 4 hari, tidak boleh menjamak sholat ketika menetap lebih dari 4 hari. Maka disebutkan lebih dari 3 hari itu catatannya sudah menjadi mukim, begitu. Tapi kemudian ada pendapat dari Imam Abu Hanifah itu mengatakan boleh menjamak jika menetap hingga 15 hari. Nah, so hari ke-16 sudah sholat seperti biasanya. Nah, sementara mazhab Maliki, nah ini mengatakan bahwa tidak boleh menjamak jika berniat menetap 4 hari penuh atau secara dengan 20 kali sholat fardu. Nah, maka di sini ada lagi-lagi perbedaan ulama ya, tapi kemudian mayoritas jumhur ulama itu kalau sudah lebih 3 hari maka dianggap sudah bukan lagi, tidak lagi berhak memperoleh rukhsah atau keringanan karena sudah dianggap sebagai mukimin bukan musafir. Tuh. Nah, lalu yang selanjutnya ini yang saya kira cukup penting juga adalah ketika saya melihat teman-teman saya itu sholatnya kok seperti apa mengejar, dikejar-kejar hantu gitu ya. Jadi mungkin mereka tidak menghadirkan ketenangan atau tumak ninah dalam setiap gerakan sholat. Karena mereka juga tidak mengkoneksikan antara lisan dan hati saat membaca bacaan sholat. Nah, saya sendiri suka apa namanya, kadang kalau tidak mengkonekkan antara lisan dan hati itu kan akhirnya pikirannya kemana-mana gitu kan. Nah, maka kemudian seringkali mungkin teman-teman sering juga melihat, oh saya baru sedang sholat kok apa namanya ingat kuncinya naruh di mana. Nah itu kan berarti sholatnya nggak khusyuk gitu kan. Nah, lalu yang terpenting juga memaknai bacaan sholat. Nah lalu yang terakhir, bukan terakhir ini, yang saya kira krusial, mengingat bahwa kematian untuk melepaskan ikatan duniawi. Jadi seolah-olah bahwa ini adalah sholat kita yang terakhir. Bagaimana kalau ini sholat kita yang terakhir? Besok kita tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan sholat. Nah, itu saya kira menjadi satu motivasi juga untuk bagaimana kita bisa sholat secara khusyuk.
lalu memusatkan pikiran, jiwa, dan raga hanya untuk beribadah kepada Allah, menundukkan pandangan dan merendahkan diri di hadapan Allah, karena sholat itu adalah komunikasi komunikasi langsung ya, direct direct dialog kepada kepada Allah. Nah, maka sesudah saya sampaikan apa yang sedikit itu, harapan saya, lalu teman-teman, sahabat-sahabat terutama di PCI UK dan Muslimat Fatayat secara umum bisa menjaga sholat 5 waktu dengan konsisten, melaksanakan sholat tepat waktu. Dan ini yang juga penting, bertobat dan mengkodok sholat yang pernah ditinggalkan. Lalu memahami bahwa sholat itu sebetulnya dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan yang tadi sudah saya sebutkan, sholat ini adalah komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirkanlah diri kita sebaik-baiknya. Ya, mungkin itu sedikit yang saya dapat sharing untuk sahabat-sahabat di Fatayat Muslimat. Terima kasih. Wal afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.